Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pertemuan ketiga, yaitu tentang model komunikasi. Seperti biasa, jika ada materi yang kurang jelas atau misalnya masih bingung dengan penjelasannya, nanti bisa ditanyakan di ruang kelas. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Oke, apa sih sebetulnya si model komunikasi ini? Model komunikasi ini merupakan sebuah gambaran sederhana dari proses komunikasi. Karena kita saat ini sedang mempelajari apa saja sih sebetulnya yang terjadi pada saat proses komunikasi yang kita lakukan tiap hari, itu ada model. Nah, model ini merupakan komponen yang terkait satu sama lain dengan komponen lainnya. Contoh, yang paling sederhana, ketika kita berkomunikasi, model apa sih yang kita gunakan saat ini? Model yang kita gunakan saat ini adalah dengan model secara daring gitu ya. Secara tidak langsung kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, Ibu membuat rekaman videonya dan kalian dengarkan di rumah. Nah, itu disebut sebagai model komunikasi yang terbaharukan dengan menggunakan media. Kayak gitu. Nah, kalau di sini Sereno dan Mortensen mengatakan bahwa sebetulnya model komunikasi ini merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Jadi kalau misalnya ditanya, sebetulnya kalau berkomunikasi itu membutuhkan apa aja sih? Ada tiga. Ada dua yang penting dan tiga yang menjadi pendukung. Satu, yang paling penting komunikasi bisa terjadi kalau misalnya ada komunikator. Komunikator artinya adalah orang yang menyampaikan atau memberikan informasi tersebut. Dua, ada yang disebut dengan komunikan. Komunikan adalah orang yang mendengar, ya. Komunikan adalah orang yang mendengar pesan yang disampaikan. Nah, kemudian apa aja nih aspek pendukungnya? Satu, aspek yang pendukungnya adalah pesannya. Ada 2 orang, kalau misalnya mereka tidak berkomunikasi, tidak ada pesan yang disampaikan, ya nggak akan ada pesan gitu ya, nggak akan ada komunikasi gitu ya, pesan. 2, adanya noise. Noise itu apa? Noise itu adalah gangguan. Ketika kita berkomunikasi tuh pasti selalu ada gangguan di dalamnya. Nah, gangguan ini tuh beragam ya. Ada gangguan secara misalnya, psikis, entah itu dia sakit atau misalnya, dia nggak fokus. Nah, itu adalah pengaruh psikis. Ada juga karena pengaruh lingkungan gitu. Misalnya berisik di tempatnya, nah itu bisa berpengaruh. Yang ketiga ada feedback. Feedback ini adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka harus ada feedback di dalamnya, kayak gitu. Nah, di sini juga dikatakan sebetulnya suatu model ini mempresentasikan ciri-ciri yang penting dalam komunikasi gitu ya. Yang tadi Ibu sampaikan ada 5 aspek, ada 2 aspek pokok dan 3 aspek pendukung. Nah, kalau Aubrey Visser dia mengatakan berbeda lagi. Sebetulnya model komunikasi ini tuh, bagian dari fenomena yang ada gitu ya. Fenomena ini tuh seperti apa? Fenomena adalah sesuatu hal yang terjadi yang harus diadaptasi oleh orang-orang. Contoh yang paling sederhana ketika mau diadaptasi gitu ya, orang nih nggak paham tentang gimana sih kuliah daring. Mungkin, mahasiswa, dosen-dosen awal-awal ketika kuliah daring tuh bingung, gimana cara menggunakan Google Meet, gimana cara menggunakan Zoom Meeting, dan lain sebagainya. Tapi, si fenomena ini menjadi satu pembelajaran sehingga kita terbiasa dengan menggunakan media atau tools yang ada gitu ya. Karena, kalau misalnya si server, sama James mengatakan bahwa sebetulnya model ini tuh membantu antara suatu teori dengan hubungan. Ini agak susah nih ngejelasinnya. Gimana ya, jadi, katakanlah, satu teori ini gimana bisa relate dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Contohnya adalah, kan kalau misalnya kayak kita kalau ngomong nih tiap hari gitu ya,
Kalau ngobrol sama orang tuh kita nggak mikir feedback-nya apa, noise-nya apa, siapa yang jadi komunikan, siapa yang jadi komunikator gitu. Ngalir aja gitu bisa ngobrol sampai 1 jam, 2 jam gitu ya. Padahal kan dalam 1 jam, 2 jam itu kalau menurut teori komunikasi itu tuh banyak banget hubungannya gitu ya. Jadi misalnya kayak sekarang kita kan lagi komunikasi nih, ibu menyampaikan materi, kalian menyimak materi. Nah, ibu berusaha menjelaskan teori yang ada, bagaimana bisa nyambung nih dengan apa yang sedang kalian pelajari. Nah, artinya dalam model komunikasi antara teori dengan hubungan yang terjadi gitu ya, praktik lah istilahnya tuh, tetap berkaitan satu sama lain. Jadi ya kadang model ini sering dicampur juga sama teori gitu. Padahal kalau teori itu dia nggak ada model, kalau model itu bentuknya gitu. Jadi kayak kalian ngegambar tuh orang ngejelasin gambarnya gitu ya secara abstrak. Nah, gimana caranya kalian membentuk kalimat-kalimat atau ide-ide gagasan dari orang yang pengen digambar gitu sama kalian sebagai anak DKV tuh gimana caranya. Nah, itu yang disebut dengan si model komunikasi. Jadi model komunikasi ini tuh gimana caranya teori yang begitu abstrak, begitu eee, mungkin susah dicerna menjadi sesuatu hal yang mudah dipahami. Seperti kalian bagaimana cara mengilustrasikan kata-kata menjadi sebuah gambar lah, seperti itu. Semoga nggak bingung ya penjelasan Ibu. Nah, ini adalah salah satu dari proses komunikasi. Sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol tuh, ya ini proses yang terjadi tuh seperti ini gitu. Tapi kan kita nggak ngerasa itu gitu ya. Kita merasa bahwa ya kalau ngobrol atau berkomunikasi biasa aja. Padahal dalam model proses komunikasi inilah yang terjadi. Jadi biasanya kita menggunakan model sirkular yang dibuat oleh Scumberg sama Osgood gitu ya. Jadi Scrum mengatakan bahwa kita itu sebenarnya timbal balik kalau berkomunikasi, makanya disebut dengan model sirkular gitu ya, di mana prosesnya ini dinamis dan memiliki encoding dan decoding. Contoh, di sini kan ada gambar ya, dia tuh muter gambarnya, ada encoder. Nah, encoder itu adalah yang mengirim pesan. Encoder tuh orangnya tuh siapa yang mau ngomong gitu. Ini kayak sekarang ibu nih posisinya adalah encoder. Terus ibu ngomong gitu. Ada informasi yang keluar nih dari suara ibu, dari mulut ibu, itu masuknya ke message ya. Masuknya ke message. Nah, sebelum encoder tuh kan ibu harus menginterpreter gitu, menjelaskan dulu aduh gimana ini supaya bahasanya sederhana gitu. Jadi encoder adalah orangnya, interpreter itu bagaimana dia mengolah si kata-katanya menjadi sederhana, menjadi pesan yang sederhana. Makanya di sini ada encoder, interpreter, kemudian jadi pesan. Nah, si pesan ini nyampe lah ke kalian yang lagi ngedengerin saat ini. Eh, Orang yang mendengarkan disebut sebagai decodernya. Nah, ketika kalian mendengarkan apa yang ibu sampaikan saat ini, kalian mencerna dalam pikiran kalian. Itu disebut sebagai interpreter. Jadi interpreter dari segi decodernya. Oke, ketika ada interpreter, mungkin pada saat ini ketika kalian mendengarkan video ibu, oh itu maksudnya. Nah, ketika kalian bilang oh itu atau kalian ngangguk-ngangguk aja, kalian secara tidak langsung sudah menjadi encoder, mengirim pesan. Atau misalnya nanti pas di kelas, ayo apa yang nggak ngerti, apa yang nggak paham. Ibu nanya kayak gitu, terus kalian jawab, saya bu nggak ngerti. Nah, kalian itu secara tidak langsung udah jadi encoder. Udah jadi orang yang mengirim pesan. Nah, si pengirim pesan ini harus menginterpretasikan dong gimana pertanyaannya supaya bisa dimengerti sama ibu gitu ya. Jadi dari situ kalian menginterpretasikan pesannya sebagai encoder, pesannya nyampe, ibu dengar, oh maksudnya dia tuh ini loh pertanyaannya. Jadi si proses sirkular itu kalau kita berkomunikasinya timbal balik terus-menerus, maka si model proses ini tuh terus berlangsung. Artinya noise-nya nggak ada nih. Kalau misalnya noise-nya ketika ngobrol nih sama teman, "Apa? Kenapa?
"Apa sih nggak ngerti aku?" Nah, misalnya kayak gitu, "Apa sih saya nggak ngerti?" Gitu. Nah, kalau misalnya ada istilah kayak gitu, berarti ada noise di dalamnya. Tapi proses komunikasi itu tetap berjalan. Karena kenapa? Tadi dikatakan menurut Scrum bahwa si model komunikasi ini bersifat dinamis. Kalau dinamis itu ya dia bisa berubah-ubah, kayak gitu ya. Nah, ini dijelaskan lagi, jadi sebetulnya sih proses encoding ini apa gitu ya. Proses encoding adalah di mana sumber. Jadi proses encoding, encoder sumbernya, komunikator. Jadi di komunikasi itu kalau yang ngomong artinya komunikator atau encoder. Kalau yang ngedengerin itu disebut sebagai komunikan atau decoder. Nah, dilakukan oleh sumber sebuah pesan dan, decoding itu adalah yang menerima gitu ya. Jadi, hubungannya itu apa antara encoding dan decoder ya, kalau kita ngomong kita pengen didengar dong ya sama orang. Nah, ketika didengar sama orang dan orang memberikan respon, maka itu disebut sebagai sebuah hubungan dalam proses, komunikasi yang disebut dengan encoder dan decoder, kayak gitu. Semoga clear ya yang bagian ini. Nah, kemudian di sini juga dikatakan, pada model komunikasi ini tuh sebetulnya bisa bersifat ganda antara pengirim pesan sama penerima yang tadi Ibu bilang ya. Jadi kalau orang yang nerima, pesan bisa menjadi bisa menjadi encoder, yang, penerima pesan sebelumnya bisa jadi decoder. Jadi terus aja timbal balik kayak gitu. Ketika komunikasi, berlanjut terus-menerus, kemudian ada timbal balik satu sama lain, maka itu disebut sebagai komunikasi yang efektif. Kenapa dikatakan komunikasi yang efektif? Karena ya komunikasinya timbal balik terus-menerus seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan model komunikasi, timbal balik, kayak gitu. Nah, contohnya misalnya kayak gini, kalau sumber penerima pertama, menjadi kedua, maka fungsinya akan berubah satu sama lain gitu ya. Ketika misalnya, nanti di kelas kita ada sesi tanya jawab, ibu tanya, "Maksudnya A, maksudnya B, maksudnya C, maksudnya D." Nah, itu terus berputar terus-terusan, itu adalah proses komunikasi, dianggap setingkat. Nah, kalau misalnya kedudukannya dianggap tidak setingkat itu ketika komunikasinya itu terputus. Nah, ini pasti akan jadi pertanyaan, "Bu, terputus itu kayak gimana sih?" Terputus itu adalah kondisi di mana ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ada jabatan-jabatan atau gap jabatan atau gap usia yang membedakan. Jadi border lah, jadi benteng atau penghalang gitu. Sehingga ketika kita mau berkomunikasi dengan orang tersebut tuh kita membatasi hubungan komunikasinya. Beda lah kalau misalnya kalian misalnya ngobrol sama temennya. Ya kalau kalau ngobrol sama temen tuh bisa dari A sampai Z apa aja semuanya dibahas. Tapi kalau misalnya entah itu dengan dosen, entah itu dengan orang tua, dengan atasan dan lain sebagainya, pasti komunikasinya akan terputus, bukan terputus ya, tapi akan dibatasi gitu, sesuai dengan saya mau sampai mana nih komunikasinya gitu. Tapi kalau sama temen tuh bisa mungkin berjam-jam kalian ngobrolnya, tapi kalau dengan orang yang punya tingkatan atau kedudukan yang berbeda dengan kalian, itu pasti kalian akan membatasi percakapannya. Misalnya kedudukannya ketika kalian beli ke warung atau ke restoran, dengan waitersnya atau dengan pelayannya, ya kalian cuman, komunikasinya sebatas mesen aja gitu, nggak nyampe ngobrol, nggak nyampe, nanyain hobi dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya kalau komunikasi ini juga berdasarkan kedudukan sama tingkatan dia tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan model komunikasi partisipan gitu ya. Apa nih yang disebut dengan si model komunikasi partisipan? Kalau menurut Lawrence dan Evert dikatakan bahwa model komunikasi ini berdasarkan prinsip pemusatan yang dikembangkan, oleh teori informasi dan sibernetik. Wah, ini agak susah ya kalau ngejelasin. Jadi gini, ini karena dia benar-benar teoritis, tapi Ibu coba jelaskan secara sederhana, gitu ya. Yang dimaksud dengan model komunikasi, partisipan itu adalah di mana si model komunikasi ini itu, gimana ya ngejelasinnya, si model komunikasi terpusat. Contoh, kalau misalnya ada orang
yang dia ini aja di kelas ibu. Jadi kalau misalnya informasinya bukan dari ibu, ya udah nggak akan dapat. Tapi informasinya harus dapat dari ibu gitu. Jadi kalau misalnya informasinya dapat dari mahasiswa lain atau dari dosen lain, maka dianggap tidak valid. Tapi kalau informasi itu langsung dari ibu gitu ya, bukan dari yang siapa-siapa gitu, maka itu dianggap valid. Nah, si model komunikasi partisipan ini tuh lebih kepada orang itu bisa berpartisipasi, tapi sumbernya satu gitu, bukan banyak orang gitu. Kalau misalnya kayak tadi model sirkular, kalau ngomongnya 5 orang ya komunikasinya berputar di 5 orang itu. Tapi kalau komunikasi partisipan itu cuma satu orang, kayak ibu aja gitu yang ngomong atau ibu aja yang bicara, terus kalian ngedengerin, kalian nyimak, terus udah gitu cuman satu atau 2 orang yang bertanya. Nah, itu disebut dengan model komunikasi partisipan. Jadi nggak semuanya ngomong dengan ibu gitu, tapi satu orang. Jadi kalau misalnya ibu bilang A, ya kalian, iya, ngangguk dan lain sebagainya. Itu adalah disebut model komunikasi partisipan dianggap paham, kayak gitu. Beda kalau sirkuler tuh yang membedakan di kelompoknya semuanya ngomong, semuanya bicara. Tapi kalau misalnya di partisipan, satu atau 2 orang saja yang berbicara. Yang lainnya bisa dengan bentuk komunikasi mengangguk misalnya, atau menggeleng, atau misalnya diam, itu juga merupakan jenis komunikasi. Ini model komunikasi partisipan. Nah, sebetulnya model komunikasi partisipan ini tuh muncul, karena, dianggap apa ya, setelah melihat berbagai macam model komunikasi satu arah. Satu arah itu kayak televisi, televisi kan satu arah gitu. Terus udah kayak gitu radio 2 arah sih. Televisi satu arah, kemudian juga koran satu arah, media cetak tuh satu arah. Jadi ketika kita mau protes dengan sinetron-sinetron, "Lu harusnya dia tuh nggak dipukul," kita nggak bisa, itu satu arah gitu. Beda kalau misalnya kayak kita sekarang berkomunikasi tuh, masih 2 arah gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan media kayak gini, eee, kalian pengen langsung nanya, nggak bisa, nanyanya nanti ketika di kelas gitu, ketika ibu menjelaskan video, kalian mendengarkan video bisa nanya nggak gitu ya. Jadi kelemahannya itu. Nah, teori sibernetik ini, melihat komunikasi sebagai sistem, di mana semua unsur saling bermain dan mengatur luarannya gitu ya. Sehingga, gimana sih caranya supaya pesan yang disampaikan itu bisa dipahami dengan orang-orang yang mendengarkan gitu. Karena, ini tuh sering banget terjadi. Misal ibu ngejelasin apa, mahasiswa nggak ngerti. Atau mahasiswa nanya apa, ibu nggak ngerti. Dan itu amat sangat wajar sekali, gitu ya. Karena kenapa? Bisa jadi ketika komunikasi satu sama lain tidak memahami, artinya ada noise di dalamnya, ada gangguan. Gangguannya apa? Yang tadi ibu bilang, ada karena gangguan fisik orang itu, ada gangguan karena faktor lingkungan. Nah, gimana nih caranya? Dengan menggunakan media, dengan menggunakan, model komunikasi ini tetap bisa, ada interaksi ya. Makanya tadi disampaikan bisa dengan cara, apa tuh, tanya jawab nanti setelah di kelas. Nah, itu supaya lebih memahami sih, seperti itu. Nah, dalam komunikasi antar manusia, Kincaid mengatakan bahwa konsep sibernetik ini tuh memiliki kecenderungan bergerak ke dalam satu titik temu. Jadi satu titik temu itu gimana? Biasanya kalau kita diskusi atau tanya jawab, ada yang nggak paham, kemudian diluruskan menjadi paham. Nah, satu titik temunya dapat satu pemahaman, oh, maksudnya Bu Sifat ini. Terus Ibu juga jadi paham, oh ternyata mahasiswa salah nih menangkap, maksud yang Ibu maksudkan. Nah, itu disebut sebagai, teori dari si Kincaid ini. Supaya gimana, satu sama lain bisa saling memahami dan menemukan titik temu dari komunikasi yang dilakukan, gitu. Sehingga nanti satu sama lain bisa dapat, apa ya, kesepakatan dan pemahaman dalam, situasi berkomunikasi. Sehingga ini bisa mengurangi noise yang terjadi. Noise ini gangguan atau kesalahpahaman, gitu. Jadi nggak ada yang disebut dengan miskom, gitu. Nah,
Jika model-model komunikasi ini ingin dibandingkan dengan model yang lain, maka ada disebut dengan model kontemporer, kemudian saling mempengaruhi, dan saling pengertian. Saling mempengaruhi itu disebut sebagai komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah mengajak, membujuk, mendorong gitu ya. Mengajak, membujuk, mendorong itu adalah persuasif. Misal gini, temennya ngajak, "Makan yuk." "Enggak ah, nggak punya uang." "Ayolah, kamu juga ngapain di sini, ayo makan aja." Terus kita terbujuk, kita terdorong, kita termotivasi, kita terajak. Maka secara tidak langsung itu sudah terjadi yang namanya model komunikasi persuasif gitu. Karena di dalamnya ada mempengaruhi. Kalau yang mempengaruhi mungkin lebih seperti, "Udahlah nggak usah masuk kelasnya Bu Sipat, nyantai aja, udah nggak usah masuk." "Iyalah nggak usah masuk, males." Nah, kayak gitu terbujuk dan terpengaruhi, maka itu disebut sebagai apa, interaktif gitu. Kalau misalnya dua arah tadi ya satu sama lain saling memahami keinginan dan maksudnya. Kalau saling pengertian itu biasanya lebih kepada ini sih, "Oh iya saya paham dia nggak suka oh saya paham dia nggak suka kalau saya ledek," gitu. Terus dia bilang, "Saya tuh nggak suka diledek." Akhirnya paham gitu, oh bahwa dia tuh nggak suka diperlakukan seperti ini, karena ada komunikasi sebelumnya, maka itu disebut dengan mutual understanding gitu ya. Nah, ada yang komunikasi satu arah dan beberapa arah gitu ya. Komunikasi satu arah tuh salah satunya media cetak dan media elektronik yaitu televisi. Kalau media radio, media audio itu masih disebut sebagai model apa sih masih disebut sebagai komunikasi dua arah karena ada tanya jawab, ada apa penelepon dari audiens yang biasanya kirim-kirim salam atau kuis interaktif dan lain sebagainya. Itu masih disebut dengan komunikasi dua arah. Nah, terus juga ada yang disebut dengan multidimensional. Multidimensional ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan media internet, gitu ya. Salah satunya misalnya Instagram, Facebook, TikTok, kemudian Line. Nah, itu adalah metode apa ya multidimensional yang saling mempengaruhi satu sama lain, kayak gitu. Sip, materinya sudah selesai. Semoga clear ya penjelasannya karena memang ini cukup agak berat materinya, tapi mudah-mudahan Ibu menjelaskannya secara ringan. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang clear, kurang jelas, bisa nanti kalian tanya di ruang kelas. Terima kasih.